Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tulisan subscribe berwarna merah di bawah. Kemudian jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya biar teman-teman itu dapat selalu update terbaru dari videonya channel Kotak-Atik Android. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku di channel Kotak-Atik Android. Nah, di tangan aku udah ada iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. Jadi di tahun 2020 ini harga untuk iPhone 8 dan iPhone 8 Plus itu udah turun. Untuk iPhone 8 aku beli harganya 4 juta dan iPhone 8 Plus itu di kisaran harga 5,5 sampai 6 jutaan. Jadi aku mau ngebahas apa aja perbedaan antara iPhone 8 dan iPhone 8 Plus, terus masih oke nggak dipakai tahun 2020 dan beberapa tahun kemudian, baik dari segi fitur maupun performanya teman-teman. Jadi tonton videonya sampai habis. Nah, perbedaan pertama yang paling mencolok dari iPhone 8 dan iPhone 8 Plus sudah pasti dari dimensi layarnya. Karena iPhone 8 itu masih layarnya 4,7 inci, sedangkan di iPhone 8 Plus itu layarnya udah 5,5 inci. Jadi untuk teman-teman yang suka main game itu udah pasti milih iPhone 8 Plus karena layarnya lebih lebar, main game lebih enak. Tapi jangan salah juga teman-teman, di iPhone 8 juga enak main gamenya, walaupun waktu pertama kali kita main itu masih kaku jari kita karena layarnya lebih kecil. Tapi kalau udah terbiasa nanti juga udah nggak masalah lagi dengan ukuran layar itu. Nah, kalau kita ngebahas tentang gaming, pasti juga kita bakal pengen tahu tentang performanya. Baik iPhone 8 maupun iPhone 8 Plus itu udah sama-sama dibekali dengan chipset Apple A11 Bionic dan udah dapat update iOS 13. Nanti juga bakal dapat update-update selanjutnya. Yang menjadi bedanya cuma dari sektor RAM. Untuk iPhone 8 RAM-nya itu 2 GB dan untuk iPhone 8 Plus itu RAM-nya 3 GB. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, walaupun RAM-nya cuma 2, iPhone 8 itu wah ngegas banget. Jadi waktu aku main PUBG Mobile, terus aku setting Smooth Extreme, aku bener-bener ngerasa mainnya ringan banget, nggak ada lag. Bahkan aku ngerasa wah ini kayak main di Android yang RAM-nya 6, terus prosesornya Snapdragon 845. Bener-bener halus banget waktu aku main. Dan untuk iPhone 8 dan iPhone 8 Plus sendiri itu udah ada perekam layar bawaan yang juga bisa rekam audio internal. Jadi buat teman-teman mungkin yang suka upload video gameplaynya atau sekedar ngupload gameplay di sosial media, ini cukup cocok loh untuk teman-teman karena bisa rekam audio internal juga, bukan layarnya doang. Terus yang jadi pembeda antara iPhone 8 dan iPhone 8 Plus selanjutnya yaitu dari sektor baterai teman-teman. Untuk iPhone 8 itu baterainya 1821 mAh, sedangkan untuk iPhone 8 Plus itu baterainya 2691 mAh. Jadi udah pasti iPhone 8 Plus itu daya tahan baterainya lebih lama. Jadi waktu aku nyoba main PUBG Mobile di iPhone 8, aku main PUBG itu sekitar 1,5 jam baterai aku udah low teman-teman. Jadi posisi untuk baterai health aku saat itu yaitu 84%. Nah, jadi aku main PUBG cuma tahan sekitar 1,5 jam aja. Dan untuk iPhone 8 Plus aku yakin tahan 3-4 jaman. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena baik iPhone 8 maupun iPhone 8 Plus itu udah dibekali dengan fast charging 15 watt teman-teman. Jadi bisa ngecas dengan sangat cepat. Dan udah ada teknologi USB PD atau Power Delivery 2.0, yaitu merupakan teknologi fast charging terbaru yang bisa ngecas cepet banget, itu ngecas 30 menit dapat 50%. Jadi cukup cepat dengan teknologi itu. Dan satu lagi untuk iPhone 8 maupun iPhone 8 Plus udah ada fitur key wireless charging. Jadi bisa ngecas tanpa kabel. Dan teknologi ini tuh belum ada di iPhone sebelumnya, yaitu iPhone 7 maupun iPhone 7 Plus. Jadi satu kelebihan kalau teman-teman memilih iPhone 8 di tahun 2020 ini. Nah, dari segi kamera iPhone 8 maupun iPhone 8 Plus itu ada sedikit perbedaan. Untuk iPhone 8 itu single kamera 12 megapiksel dan untuk kamera depannya 7 megapiksel. Sedangkan di iPhone 8 Plus itu udah ada dual kamera 12 megapiksel dan kamera depannya sama 7 megapiksel. Jadi bisa ngasilin efek bokeh yang lebih bagus dibandingkan dengan single kamera. Itu aja sih bedanya. Terus kalau untuk ngambil video, kedua HP ini juga cukup oke karena udah ada optical image stabilization. Jadi kalau ngambil video itu sangat-sangat stabil teman-teman, nggak perlu pakai gimbal. Cukup oke untuk iPhone 8 dan 8 Plus di tahun 2020 ini.
Nah, jadi hanya itu aja ulasan dari aku sedikit tentang perbedaan antara iPhone 8 dan iPhone 8 Plus di tahun 2020 dan masih worth it atau enggak. Teman-teman bisa lihat sendiri dari hasil ulasan aku tadi. Waktu main game juga masih jos, fitur-fitur di iPhone 8 juga masih jos. Terus untuk desain walaupun bezelnya tebal, tapi iPhone 8 masih cukup berkelas untuk tahun 2020. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk aktifin tombol loncengnya dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.